Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ganis Gabriela Sabatini, SMA RK Delimuri Bandar Baru, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Deli Serdang dengan fasilitator Ibu Eka Nurbulan SPD, SDGR, dan juga Ibu pengajar praktik saya Rasuliana Purba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi mingguan dan juga refleksi dwi mingguan tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pada jurnal refleksi minggu pertama, saya menyampaikan bagaimana pengalaman saya belajar dari modul 11A Refleksi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga bagaimana di pendahuluan saya menyimak video refleksi KHD. Kemudian di kegiatan 11A3, 11A4, kemudian kegiatan 11A5, kemudian kegiatan 11A51 di mana saya bersama teman-teman saya dalam CGP Angkatan 7 berkolaborasi di dalam ruang kolaborasi. Kemudian hal positif terkait topik yang dipelajari, saya mendapatkan banyak hal-hal positif terkait topik yang saya pelajari, terutama lebih mendalami mengenai konsep pendidikan KHD tentang pendidikan pada zaman kolonial, perjalanan pemikiran KHD sejak pembentukan taman siswa hingga pemikiran KHD tentang bagaimana menjadi manusia merdeka. Pembelajar merdeka yang menginternalisasikan semboyan Ingarso Sungtulado, Ingmadia Mangunkarso, dan juga Tururi Handayani. Saya juga mendapatkan pengalaman baru menjadi seorang calon guru penggerak dan membuat saya semakin bangga menjadi seorang guru. Kemudian ada ide yang muncul setelah mempelajari topik filosofis pendidikan KHD. Ide saya ialah tetap dan lebih lagi menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, misalnya tetap menjadi seorang guru yang saat di depan memberi teladan, saat di tengah membangun kemauan, dan saat di belakang tetap memberikan dorongan kepada siswa-siswanya. Kemudian pada jurnal refleksi minggu pertama, saya juga mengungkapkan perasaan saya terkait topik yang sedang dibahas ini. Ialah saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa ikut dalam calon guru penggerak angkatan 7. Banyak ilmu yang saya dapatkan khususnya tentang pemikiran filosofis KHD tentang pendidikan Indonesia. Kemudian kendala atau hambatan dalam mempelajari topik ini, tidak ada kendala atau hambatan yang saya alami, semua berjalan dengan lancar. Nah, pada jurnal refleksi minggu pertama, kesimpulannya adalah setelah mempelajari filosofi pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya sebagai seorang guru harus merdeka terlebih dahulu sebelum memerdekakan siswa saya. Tujuan saya ialah menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri siswa saya. Pendidikan dan pengajaran adalah suatu usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti luas. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun saat mereka menjadi seorang anggota masyarakat. Demikianlah jurnal refleksi minggu pertama yang bisa saya sampaikan. Saya juga merefleksikan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu facts atau peristiwa. Untuk kegiatan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya, saya membuatnya dalam sebuah video pendek yang saya unggah juga di kanal YouTube saya. Kemudian untuk kegiatan elaborasi pemahaman konferensi KHD, berhubung karena sekolah saya adalah sekolah penggerak dan menggunakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran ini, maka saya berkolaborasi dengan tim komite pengembang kurikulum penggerak di sekolah saya, yaitu SMA. Kemudian dalam feelings ataupun perasaan, saya kagum dengan pemikiran KHD tentang pendidikan yang bisa diterapkan sepanjang masa. Bersyukur dapat mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini karena sungguh sebagai kesempatan untuk saya mengupgrade diri dan juga pengetahuan serta wawasan saya. Kemudian saya juga bersyukur bisa berkolaborasi dengan calon guru
penggerak hebat yang berasal dari sekolah yang lain, saling berbagi pengalaman dan juga memberikan semangat dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Kemudian saya juga dibimbing PP dan Pasil yang setiap hari memberikan dukungan dan semangat serta instruktur yang menyajikan materi yang cukup mudah dipahami. Pada refleksi findings ataupun pembelajaran, saya memahami peran saya sebagai seorang guru adalah sebagai penuntun peserta didik, menjadi manusia seutuhnya dan bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian juga saya mendapatkan banyak ilmu baru, inspirasi baru, semangat baru, dan rekan guru sesama guru penggerak untuk bergerak dan berubah menjadi lebih baik dan keluar dari zona nyaman. Kemudian di zona refleksi minggu kedua yang terakhir, yaitu tahap future ataupun penerapan, saya menerapkan kepada murid-murid saya untuk mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian juga mendidik anak-anak dengan menuntun dan semangat kasih sayang yang menghamba kepada anak, dan juga membudayakan nilai-nilai profil Pancasila. Demikianlah zona refleksi minggu pertama dan juga zona refleksi minggu kedua yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.